Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman solih-solihah kelas 6? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran PAI dengan materi Hadis Arba'in ke-22. Karena di buku paket teman-teman tidak ada, silakan nanti materi dari Ustazah bisa dicermati ya. Yang punya buku Hadis Arba'in juga boleh dibuka Hadis Arba'in ke-22. Nah, hadis Arba'in ke-22 ini adalah hadis tentang jalan ke surga atau amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami makna hadis Arba'in ke-22. Kemudian yang kedua, siswa dapat melafalkan hadis Arba'in ke-22 ini. Oke, Ustazah akan membaca, silahkan dicermati ya. Al-haditsu sani wa isruna an abi abdillahi Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim wa makna haramtul harama ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Artinya, dari Abu Abdillah Jarir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, bagaimana pendapat Anda bahwa apabila aku mengerjakan sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkannya halal, mengharamkannya haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Makna aku mengharamkannya haram ialah aku menjauhinya, dan makna aku menghalalkannya halal ialah aku menghalalkannya lalu melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Wallahu a'lam. Nah, hadis Arba'in ke-22 ini kita bisa melihat betapa kesungguhan para sahabat untuk mendapatkan surga dengan berusaha mengetahui berbagai amalan yang bisa mengantarkannya ke surga. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering ditanyakan oleh para sahabat Nabi, tentu dengan cara yang berbeda, namun kesemuanya menunjukkan betapa mereka merindukan surganya Allah. Salah satu hadisnya adalah Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang bisa memasukkanku ke surga. Rasulullah menjawab, beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Nah, ini tadi beberapa hadis, ya, ternyata para sahabat saling berlomba untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kandungan hadis Arba'in ke-22 ini. Yang pertama, hadis ini memberikan rincian tentang perbuatan apa saja yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke surga setelah melakukan syahadat. Dalam sebuah hadis Bukhari, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang menolak? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke surga, dan siapa yang membangkang kepadaku, dialah yang menolak. Nah, dari hadis yang ke-22 ini, bahwa di sini dibahas bahwa dengan menjalankan kewajiban sholat, puasa Ramadan, menghalalkannya halal dan mengharamkan yang haram adalah salah satu cara atau amalan yang bisa menjadikan kita masuk surga. Amalan dari
dalam hadis ini hanyalah sebagai contoh saja, masih banyak amalan yang lain yang bisa mengantarkan ke surga yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Nah, selain itu, bahwa seseorang bisa masuk surga itu adalah ketika bisa melakukan amal soleh. Nah, banyak amalan soleh yang bisa kita lakukan di dunia ya teman-teman. Nanti dengan amal soleh itu insya Allah bisa mengantarkan kita masuk surganya Allah. Kemudian yang kedua, hadis ini menjadi penguat dan penegas atas konsep yusrul Islam atau kemudahan Islam, bahwa Islam memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa jalan menuju surga itu sebenarnya mudah, yakni menjalankan kewajiban pokok dalam agama, walaupun tidak ditambah-tambah dengan yang sunnah, itu sudah cukup mengantarnya ke surga sesuai dengan janji dari Rasulullah. Nah, Allah pun tidak memberikan beban kepada para umatnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi semua kewajiban dan syariat dalam Islam itu bersifat mudah dan sesuai dengan kemampuan manusia, karena kewajiban tersebut datang dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Manusia yang berakal tidak ada pilihan lain kecuali mendengar dan menaatinya agar bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi Islam itu adalah mudah. Allah tidak memberikan beban buat para hambanya. Kemudian kandungan hadis selanjutnya adalah hadis ini mendidik kita tentang pentingnya berdisiplin kepada syariat atau indibat syar'i, bahwa walaupun disiplin dengan perkara yang wajib dan disiplin menjauhi yang haram, itu tetap sebuah kemuliaan yang telah dihargai dan dijanjikan dengan surga. Apalagi jika ditambah disiplin pula terhadap perkara yang sunnah dan menjauhi dari yang makruh dan subhat. Jadi dalam Islam kita dilatih untuk berdisiplin dalam melaksanakan syariat. Kemudian selanjutnya hadis ini menjelaskan bahwa yang halal dan haram itu hanyalah dari Allah. Iya, bahwa sebagaimana yang telah kita pahami bahwa pada prinsipnya keimanan adalah keyakinan terhadap halalnya sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan haramnya sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Jika ada seseorang yang beranggapan bahwa ia bisa mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh syara atau sebaliknya, maka ia telah mencampuri hak Allah dan dianggap keluar dari Islam. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang tersebut. Dalam surat Al-Maidah ayat 87, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, banyak perbuatan atau amal soleh yang diperbolehkan oleh Allah, ya. Jadi perbuatan atau amal soleh itulah sesuatu yang menjadikan hati kita bisa tenang dan lebih dekat kepada Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa sunnah, melaksanakan puasa sholat duha, dan bisa memberikan sedekah dari harta kita. Sedangkan perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah adalah mencuri, minum minuman keras, membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, dan melakukan riba. Itu ada sesuatu yang dilarang, dan itulah yang kenapa dilarang, karena menjadikan hati kita tidak tentram. Nah, demikian tadi ya beberapa kandungan hadis dari hadis Arba'in ke-22. Nah, dalam hadis Arba'in ke-22 ini tadi disebutkan ada beberapa amalan yang disebutkan di sana. Salah satunya adalah terkait sholat dan puasa. Nah, sholat ini dalam hadis Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, puncak dari perkara ini adalah Islam. Barang siapa yang masuk Islam, maka ia akan selamat. Tiang dari Islam adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah.
bahwa sholat itu adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa para sahabat, sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, karena sholat adalah tiang agama dan tanda bagi seorang muslim ia menunaikan 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian dalam hadis yang lain juga bahwa amalan pertama yang kelak akan dihisab, akan ditanyai di pengadilan Allah adalah sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah berkata, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya. Dengan demikian tertutup segala amalnya. Jadi sholat ini kelak yang akan pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat. Kemudian amalan selanjutnya yang dijelaskan di sini adalah puasa. Puasa merupakan benteng dari segala maksiat dan benteng dari api neraka, serta sarana untuk menghapus berbagai dosa dan jalan menuju surga. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, semua perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku akan memberi pahala orang yang berpuasa sekehendakku. Sedang puasa sendiri adalah benteng. Nah, kemudian dari hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya, yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka, kemudian pemimpinnya adil, dan doa orang yang terdolimi. Nah, 2 perkara dalam hadis arba'in ini adalah tadi sholat dan puasa yang bisa menjadikan diri kita bisa masuk surganya Allah. Nah, demikian tadi ya teman-teman penjelasan dari Ustadzah tentang hadis arba'in ke-22. Nanti silahkan teman-teman kerjakan tugas PAI di panduan PDR-nya dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat dan belajar serta beribadah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu membantu orang tua. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum.